Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan serta limpahan kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta melimpah kepada kita semua. Semoga yang hadir dalam kajian ini seluruh keluarganya dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang barokah pada akhir hayatnya, husnul khotimah. Amin. Mari bersama-sama ngaji tarjim untuk memahami makna Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Mari bersama-sama melanjutkan ngaji kita pada hari ini, Surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 3, berisi tentang hukum keluarga, kewajiban para wasi terhadap asuhannya, dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya. Dijelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Muqaddimah. Surat An-Nisa yang terdiri dari 176 ayat itu adalah surat Madaniyah yang terpanjang sesudah surat Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain yang banyak juga membicarakan tentang hal wanita ialah surat At-Thalaq. Dalam hubungan ini bisa disebut surat An-Nisa dengan sebutan surat An-Nisa Al-Kubra atau surat An-Nisa yang besar. Sedangkan surat At-Thalaq disebut dengan sebutan surat An-Nisa As-Sugra atau surat An-Nisa yang kecil. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan. Syirik atau dosa yang paling besar akibat kekafiran di hari kemudian. 2. Hukum-hukum. Kewajiban para wasi dan para wali, hukum
hukum poligami, mas kawin, memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya, pokok-pokok hukum warisan. Perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, wanita-wanita yang haram dikawini, hukum mengawini budak wanita, larangan memakan harta secara batil, hukum sihak dan nuzus, kesucian lahir batin dalam sembahyang, hukum suaka, hukum membunuh seorang Islam, sholat khusuf, larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk, masalah pusaka kalalah. 3. Kisah-kisah. Kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. 4. Dan lain-lain. Asal manusia adalah satu. Keharusan menjauhi adat-adat jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita. Norma-norma bergaul dengan istri. Hak seseorang sesuai dengan kewajibannya. Perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Dasar-dasar pemerintahan. Cara mengadili perkara. Keharusan siap siaga terhadap musuh. Sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. Berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukalaf. Norma dan adab dalam peperangan. Cara menghadapi orang-orang munafik. Derajat orang yang berjihad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuha wahai annasu manusia, ittaqu bertakwalah Rabbakumu Tuhanmu, Allazi yang khalaqakum dia menciptakan kamu min nafsin dari diri wahidatin satu atau seorang, wa khalaqa dan dia menciptakan minha daripadanya zaujaha istrinya atau jodohnya, wa batsa dan dia kembang biakkan minhuma dari keduanya rijalan laki-laki kasiran banyak, wanisaan dan perempuan, wattaku dan bertakwalah Allah allazi yang tasa'aluna kamu saling meminta bihi dengannya atau padanya, wal arhama dan hubungan keluarga, innallaha sesungguhnya Allah kana adalah dia alaikum atas atau pada kamu raqiban penjaga dan pengawas.
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri atau Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya atau Hawa, dan dari keduanya dia kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa'atu, dan berikanlah al-yatama, anak-anak yatim, amwalahum, harta-harta mereka, wala tatabaddalu, dan janganlah kamu menukar al-khabitha, yang buruk, bitayyibi, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan amwalahum, harta-harta mereka, ila amwalikum, pada hartamu. Innahu, sesungguhnya ia atau hal itu, kana adalah ia, khuban, dosa, kabiron, besar. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim atau yang sudah balik harta-harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka atau dengan mencampur adukkannya pada hartamu. Sesungguhnya hal itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in, dan jika khiftum, kamu takut, Allah, bahwa tidak, tuksitu, kamu berlaku adil, fil yatama, dalam atau terhadap anak-anak yatim, fangkihu, maka kawinilah, matoba, apa yang baik atau senangi, lakum, bagimu, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, masna, berdua, wasulasa, dan bertiga, waruba'a, dan berempat. Fa'in, maka jika khiftum, kamu takut, Allah, bahwa tidak, takdilu, kamu berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja, auma malakat, atau apa yang kamu miliki, aimanukum, tangan kananmu atau budakmu, zalika, demikian itu, abdna, lebih dekat, Allah, bahwa tidak, ta'ulu, kamu berbuat aniaya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
hendaklah cukup satu saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keterangan ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam alaihissalam, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan bahwa padanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. Keterangan ayat 1. Kamu saling meminta satu sama lain. Maksudnya menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti as'aluka billah. Artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Keterangan ayat 3. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Keterangan ayat 3. Maka kawinlah seorang saja. Maksudnya Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Semoga ngaji kita pada hari ini bersamaan dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.